pertanyaannya. Tentang Azov semuanya. Gue akuin sih, semuanya pasti nanya tentang Azov kalau gue bikin Q&A. Dari dulu pasti kayak gitu. Gue akuin. Ya. Kali ini beda. Gue gak akan ngasih tentang fakta-fakta. Gue mau cerita lah sama kalian di sini. Oh iya, jadi sebenarnya mungkin kita banyak ngobrol lah ya sekarang ya. Ini kegelisahan gue sih sama YouTube. Karena gue ngerasa memang sekarang agak berat ya. Agak berat gue untuk ngebangun YouTube, untuk mencari algoritma YouTube. Dimana memang subscriber ada, tapi yang nonton gak ada. Tapi itu gak jadi beban buat gue sih. Dan akhirnya gue lagi coba untuk berusaha ngebangun lagi dari nol. Setiap gue bikin konten, tujuan gue adalah gue mau membalikan lagi keadaan arah entertainment YouTube-nya kayak dulu lagi. Algoritmanya gue bakal cari lagi. Walaupun gak ada yang nonton, tapi gue tetap konsisten untuk membuat video lah ya. Untuk bikin video gue bikin terus pokoknya. Gue ngerokok dulu deh. Gue udah lama sebenarnya nggak ngerokok. Semenjak gue punya anak, jarang lah jadi social smoker sekarang. Gue tuh lagi kehilangan mood sebenarnya sama ide untuk bikin konten. Karena jujur memang berat ya. Berat ngebangun sesuatu sendiri tanpa alat yang memadai lagi. Dari nol, gue sekarang ngedit semuanya sendiri. Gue bikin konten sengantuk-ngantuknya gue habis berkegiatan, habis ada kerjaan dari mana, gue harus konsisten, gue akan bikin konten apapun kontennya, sereceh apapun. Makanya konten gue sekarang cuma 3 menit, 5 menit. Kalau ditanya kenapa bang sendiri, ya karena biasanya kan partner gue Kevin. Cuman kan memang saat ini Kevin memang lagi nggak bisa ya, lagi kayak gue kemarin lah, baru lucu-lucunya punya bayi. Jadi emang agak nggak mungkin kita ketemu sering-sering, nggak mungkin dia ninggalin istrinya sama anaknya. Kemarin gue konten-konten sendiri juga karena istri Kevin lagi hamil tua, makanya kan gue nggak bisa konten bareng. Biasanya kan kita lucu-lucuan bareng. Mungkin nanti ya si Selby agak gedean, lo harus konten sama gue dok. Congratulations lah buat Kevin yang baru punya baby. Bahagia banget, pokoknya bahagia banget. Nanti gue punya niat sama bini gue tadi baru ngobrol-ngobrol. Sayang aku mau bikin buku lagi, judulnya Jangan Takut Nikah. Insya Allah ya, kalau dikasih ide sama Allah mah gue bikin, beneran gue bikin. Jadi saking gue bingung ya, gue harus makeover studio gue nih. Gue punya niat mau benerin, mau rapihin studionya biar punya semangat baru. Karena yang udah dulu waktu di RH sama anak-anak yang lama, di basecamp yang lama tuh, studio yang lama, setiap gue ngelakuin hal yang baru, kayak gue ngecat, gue ngapain, gue ajakin anak-anak ngecat yuk, ngecat tembok. So akhirnya wah punya ide konten baru segala macam. Wah seru. Ya gue pikir masa gak bisa lagi gitu loh. Walaupun gue harus coba untuk ngejalaninnya sendiri ya. Balik lagi kenapa sendiri, karena memang setelah menikah lo akan ngerasain sih. Setelah menikah kehidupan lo akan berbeda. Lo gak bisa lagi ngabisin waktu sama teman-teman lo, gak bisa lagi ngabisin waktu, buang-buang waktu untuk hal-hal ya kayak even itu cuman ngonten segala macam, ketawa ke TV, hahi. Enggak, lo udah punya keluarga yang harus lo prioritaskan dan lo tanggung jawab akan itu. Gimana caranya, yang lo pikirkan adalah gimana caranya lo dapetin duit, bisa nafkahin keluarga lo, bantu banyak orang, bahagiain seluruh keluarga lo. Itu yang akan lo pikirin setelah nikah. Beda, lo gak akan bisa lagi yang namanya main-main, tidur sana, tidur sini. Tidur lo akan berkurang, lo pagi udah bangun,
terus tidur bisa malam banget karena lo habis nyari kerjaan segala macem kesana kemari, habis itu pulangnya kayak gue nih harus ngonten segala macem. Nggak harus sih, tapi memang ya gue mengharuskan itu pribadi untuk ya di sinilah mata pencarian gue gitu loh. Dan karena kebetulan gue lagi nggak bisa syuting produksi web series atau short movie karena kameramen gue Bang Ijal, tim gue lagi stripping juga, Kevin lagi bahagia sama babynya. Jadi gue menghargai itu untuk waktu kita memang belum bisa ketemu bareng. Ya saling ngerti aja. Insya Allah mungkin habis lebaran baru kita bisa punya project lagi. Dan makanya sebelum project syuting-syutingan kita, gue manfaatkan untuk konten. Dan gue agak kecewa lah sama YouTube ya sekarang. Susah banget naikin algoritma YouTube karena udah lama gak ngonten tuh. Gue bikin video hampir setiap hari gue posting, tapi penontonnya 50, 100. Dan gak masalah sih bagi gue ya. Gak masalah sih sebenarnya, cuman gue tetap berjuang lah. Gue konsisten, gue bakal bikin semuanya dari nol lagi. Dulu aja gue gak punya alat buat ngedit, sekarang masih ada komputer. Mic ada, sisa-sisa lah. Yang lain udah gue jual karena satu dan lain hal. Kemarin gue harus jual-jualin semua alat-alat gue karena ada kebutuhan buat syuting juga sih, buat model syuting. Jadi harus dilepas semuanya. Dan sekarang gue harus ngebangun semuanya sendiri. Iya, partner lagi gak bisa. Gue harus cuap-cuap sendiri, gue cari ide sendiri, konten sendiri, semuanya sendiri untuk ngebangun YouTube gue. Yang dari nol dulu sempet gue bangun. Gue jawab deh. Tadi gue sempet nulis di Instagram Q&A gitu. Karena gue bingung, bosen sebenarnya. Jadi ya udahlah, gue lempar aja lah pertanyaan-pertanyaan dari kalian kan, siapa tahu. Mana. Sebentar. Oke. Aduh. Pertanyaannya. Oke, yang pertama pertanyaannya dari _Azovers tuh kan. Dari Azovers. Kapan ngeband lagi, Bang? Ngeband. Gue masih ngeband tapi bukan sama Move On, masih di vlog band. Cuman memang lagi vakum dan ya susah lah ya, band zaman sekarang tuh udah nggak kayak dulu lagi, agak ribet, agak berat untuk ngebangun sebuah band di masa sekarang. Apalagi karena kemarin pandemi kan. Dan pasar itu mungkin lebih seneng kayak solo, terus lagu-lagu senja segala macam. Gue lagi berusaha nih, gue lagi barengan satu orang temen gue, Tania band lah, Dimas namanya. Dia punya satu lagu yang keren banget, yang gue punya niat untuk bikin tuh lagu jadi soundtrack salah satu karya gue. Dan gue akan nyanyiin tuh lagu sendiri. Doain aja ya. Lanjut dari Rizka _LN17 apa IN? LN ya. Bang, kenapa di keyboard ada tombol enter? Kalau tombolnya entar, kagak jadi-jadi tuh dikirim. Makanya adanya enter. Tuh, paham Rizka? Thank you loh pertanyaannya. Oke, langsung. Dari Muslim Ngaji _ lama banget gak dengar kabar. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ada kok, gue lagi coba untuk ngebangun TikTok. Gue bikin konten setiap hari untuk diupload di TikTok. Karena gue percaya sih, sosial media dan media digital sekarang ini adalah sumber untuk menghasilkan uang. Dan lo harus tahu, setelah menikah apapun akan lo lakuin, yang penting halal ya. Untuk gimana caranya lo akan berpikir, gimana caranya lo harus menghasilkan uang dari sektor manapun. Salah satunya dari YouTube. Makanya gue semangat banget untuk bikin YouTube. Gue gak mau lihat views, gue mau memperbaiki algoritma gue. Gue harus bikin terus YouTube. Karena di sini gue pernah menghasilkan uang. Dan juga mungkin di TikTok, di Instagram, dimanapun. Punya tanggung jawab, men, gila. Yang namanya udah nikah mah apa aja lu lakuin deh.
Oke, next dari Afif _ The Young. Sudah berapa lama berkecimpung di dunia entertain? Jadi gue itu awalnya tuh tahun 2005. Gue tuh ikut salah satu pemilihan model ya, Top Guest Aneka Yes, majalah Aneka Yes tahun 2005. Dan gue menang di situ, dapat Best Catwalk. 2004-nya Ivan Gunawan kalau nggak salah cover boy Aneka Yes. Cuman rezekinya dia lebih bagus. Dan gue waktu itu sempat syuting pertama kali, banyak lah syuting si Bajai dulu, Vicky Nitinegoro tahun 2005, terus Anakku Bukan Anakku. Karena gue sempet ini gara-gara gue pacaran sama siapa tuh, ada mantan gue pemainnya, lo Raya Kohandi namanya, terus dia mainnya sama Nabila Syakib, ada Roger Danuarta. Gue sering nganterin kalau kasih syuting, gue diajakin main. Ya udah akhirnya gue main di situ, terus tapi sambil sekolah SMA kan, gue masih SMA tahun 2005. Ya udah akhirnya gue nggak terlalu fokus karena gue harus sambil kerja. Gue jujur dari start lulus SMP gue start nyari uang sendiri buat sekolah. Jadi gue harus selang-seling antara kerja, sekolah, syuting. Jadi gue nggak bisa fokus. Dan ya sampai sekarang ya gini-gini aja makanya. Kalau kata orang skuter, selebriti kurang terkenal. Oke lanjut ya. Ada dari Vicky.Sultan. Ada cita-cita bikin short movie tentang value ibu rumah tangga nggak? Value ibu rumah tangga? Ya mungkin ya, insya Allah. Doakan. Gue lagi ada niat banget nih, cuman tim gue lagi syuting semua, lagi sibuk. Gue mau bikin series bener-bener. Cuman memang keadaan aja sih. Waktu guenya sih lagi kosong, kerjaan gue yang lain lah ibaratnya. Gue bikin video untuk madrasah, company profile di Sumatera Barat segala macem, dan lain-lain ya, kerjaan dari yang lain. Tapi untuk di RH lagi stop dulu sampai semuanya bisa, waktunya bisa ngumpul lagi. Oke lanjut ya. Dari Karin.Fazari. Bang, gimana hubungannya dengan para mantan? Nah, alhamdulillah dengan para mantan baik banget semuanya. Gue itu orang yang gak pernah berantem sama mantan dan keluarganya. Dan alhamdulillah gue dapet istri yang luar biasa baik, yang ngertiin. Bahkan dia yang support. Kayak kemarin nih misalnya, waktu sebelum gue pernah mau syuting short movie buat festival film Keadilan judulnya. Saat itu gue lagi nyari-nyari pemain nih waktu itu. Nyari pemain, bingung siapa. Istri gue nyeletuk, kenapa gak Anet aja sayang gitu. Anet kan mantan gue. Alhamdulillah gue punya istri yang dewasa banget. Dia yang nawarin malah kan, daripada kamu pusing nyari pemain. Oh iya juga ya. Dan sampai saat ini juga sama siapapun lah, bukan hanya Anet aja, semuanya baik, berhubungan baik sama keluarganya, sama mantan gue sebelumnya juga. Sampai kemarin yang mantan gue sebelumnya, orang tuanya datang ke rumah ngeliat anak gue. Dan istri gue baik, fine aja, karena dia cukup dewasa lah. Alhamdulillah gue dapet istri yang luar biasa baik. Ya baik lah, sama semua mantan lo harus jaga hubungan baik, karena apapun yang lo mulai baik-baik, sesuatu yang lo mulai baik-baik, lo harus akhiri dengan baik-baik. Karena gak ada yang paling indah dari suatu silaturahmi ya. Itu lo akan bahagia banget pada saat lo gak punya musuh, lo legowo, lo gak punya dendam, lu gak punya masalah apapun dalam diri lu udah ngeluarin semua masalah-masalah itu, lu akan bahagia, lu gak akan ngerasa gondok, masih sakit hati, nyimpan sakit hati. Enggak, lu harus hilangin itu semuanya biar hidup lu lancar-lancar aja jalannya. Oke lanjut. Dari Terisia Anggita, katanya masih suka basket gak? Soalnya dulu di Spantibles jago main basketnya. Waduh, ini pasti temen SMP gue nih. Yang mana ya orangnya? Tunggu, ntar gue cari deh. Spantibles itu SMP Negeri 13 Pekanbaru. Gue dulu setiap hari, sehari-hari gue tuh mainnya basket sampai mengabuburit pas bulan puasa tuh. Minum dulu deh bentar, ngopi. Tiap hari tuh kerjaan gue tuh main basket. Makanya gue tinggi gue sekarang 189, 1 cm lagi 190. Lu bayangin anak gue gimana nanti kalau udah gede ya. Mudah-mudahan gak terlalu tinggi banget, karena susah nyari cewek ntar.
Udah enggak, gue nggak pernah main basket lagi. Ya paling cuman buat cari keringat doang, itu pun bisa dihitung pakai jari lah. Karena dulu gue udah kayak cinta banget gue sama basket, ngabuburitnya gue main basket, tapi nggak batal puasanya. Lanjut, mana tuh dia? Oh ya nih, dari istri gue. Kok diketul Jana bang, cara dapetin istri cantik dong. Lo harus jadi Randy Herpy. Gue dapetin istri yang luar biasa cantik, alhamdulillah. Gue bangga jadi suaminya kalau diketul Jana. Istri yang baik, luar biasa pengertian. Gue ada duit nggak ada duit disupport. Gue lagi pusing disupport. Kita nggak, hampir dibilang nggak pernah berantem. Kita saling support, saling sayang, saling mengerti satu sama lain. Dan gue percaya sih, buat lo semua yang mungkin dulu pernah disakitin, ditinggalin, atau dikecewakan sama mantan lo, sama orang-orang yang lo sayang, lo gak usah kecewa. Karena gue yakin Tuhan punya rencana baik buat lo. Itu yang gue alamin. Tuhan punya rencana baik untuk menggantikan sesuatu itu dengan yang lebih baik. Dan gue ngerasain banget itu. Dan gue percaya jodoh itu akan dikasih Allah pada saat kita itu benar-benar udah siap. Udah siap menjalani semuanya. Kita udah siap untuk tanggung konsekuensi dan resikonya. Baru Allah akan ngasih lu jodoh. Begitu juga dengan rezeki. Pada saat lu udah siap menerima uang, menerima rezeki, harta, apapun itu, perusahaan, Allah pasti akan ngasih, gue yakin. Semua orang pasti akan ngalamin namanya sakit hati, susah, dalam kerjaan, dalam apapun. Itu ibaratnya mau naik kelas, ujiannya pasti lebih berat. Makin mudah ujiannya ya lu masih SD aja. Pada saat lu SMP, makin berat ujiannya. SMA makin berat, kuliah makin berat, seterusnya kayak gitu. Sampai lu di titik terberat, di situ lu akan naik kelas yang lebih tinggi lagi. Dan lu harus yakin aja. Dan dapet istri cantik, ikhtiar aja. Gue gak pernah mengharapkan istri yang cantik. Pada akhirnya, dulu waktu pacaran gue pengen yang cantik, semua yang cantik. Gue perfeksionis, gue lihat semuanya dari atas sampai bawah, ujung kaki sampai ujung rambut, gue lihat. Tapi pada saat nikah, gue dapet istri ternyata alhamdulillah cantik. Itu bonus buat gue. Karena sebelum nikah, setelah gue kecewa selama ini, gue udah gak mau lagi deh. Apapun yang dikasih Allah gue terima. Mau cantik mau enggak, yang penting baik, yang penting bisa nerima gue. Tapi apa kata Allah, dia ngasih gue yang cantik, baik, semuanya lengkap. Makasih sayang, udah mau jadi istri aku. Lanjut ya. Next, lu kalau lihat nih pertanyaannya tentang Azov semuanya. Gue akuin sih, semuanya pasti nanya tentang Azov kalau gue bikin Q&A. Dari dulu pasti kayak gitu. Gue akuin, subscriber gue, followers gue, mungkin ada yang dibilang fans gue, itu pasti semuanya fansnya Azov. Rata-rata ya. Karena gue berteman sama dia, sahabat gue banget itu dari zaman tahun 2008. Gue kenal Azov. Gue bersyukur sih, gue berterima kasih sama Azov karena dia subscriber gue naik, followers gue naik, dan fansnya Azov gue support. Karena bagi gue fans itu adalah sesuatu yang harus dihargain, dihormatin, disayang. Apapun yang mereka minta tolong atau apapun gue kasih. Bahkan mereka nggak minta tolong, gue yang menawarkan diri sendiri untuk menolong mereka. Kayak kemarin Eyes of First itu mau bikin lagu, gue bikinin lagu dari mereka, gue rekamin, gue kasih, gue taruh di Spotify segala macam, nothing tulus, gue kasih, yang penting mereka seneng. Karena gue selalu support siapapun orangnya, kalau dia mau berjuang dan berkarya dan melakukan hal positif, gue akan support itu. Sama kayak fansnya Azov. Nah, tapi kali ini gue mau ngomong sih, gue tuh lagi kayak gue bilang tadi, gue lagi agak frustasi sama YouTube. Gue setiap hari ngonten, gue berjuang setiap hari, gue cari konten ini itu untuk cari
views. Susah banget. Bayangin, dulu gue pernah 1 juta penonton, tapi sekarang untuk 100 penonton aja susah. Jadi artinya apa? Dulu gue pernah punya radio vlog, gue punya Azov, sahabat gue, ngonten di gue. Berarti artinya kan yang nonton di gue itu adalah fans-fansnya mereka. Kalau mereka udah nggak ada lagi yang nonton gue, berarti gue belum berhasil membuat suatu karya yang layak untuk kalian tonton. Dibilang sedih. Tapi ya mau gimana? Gue lagi berusaha untuk ngebangun YouTube ini bukan karena privilege gue punya teman artis, tapi gue pengen punya karya sendiri. Gue pengen kalian bisa menikmati apa yang gue lakukan gitu loh, apa yang gue bikin. Kayak mungkin web series segala macem. Oke, kenapa nggak bikin itu lagi bang? Ya kan kayak gue bilang tadi, waktu tim gue lagi nggak bisa, gue harus mengerti itu. Saat ini gue sendiri yang available untuk bikin segala macam, tapi kan nggak mungkin semuanya bisa dilakukan dengan sendiri. Kenapa sekarang sendiri bang? Yang lain mana? Ya dulu teman-teman gue udah ada di timnya Azov sekarang kan. Ya nggak apa-apa, maksudnya nggak segampang itulah cari tim. Berat sih. Bentar ya. Sekarang tuh gue ngedit sendiri, gue mikir sendiri, gue harus berjuang sendiri. Tidur gue kadang-kadang 2 jam untuk mikirin konten. Gue pulang kegiatan, gue harus ngonten, langsung ngedit, langsung gue lakuin semuanya sendiri. Untuk cari orang yang loyal gak segampang itu. Mudah-mudahan sih Allah baik akan ngasih gue. Tapi memang gak gampang cari orang yang satu visi dan misi. Apalagi di saat lu lagi di bawah, lu lagi gak punya apa-apa gitu ya untuk ngebangun. Ya gue sih berharap Allah masih baik lah nanti sama gue ya. Gue cuman pengen kalian nonton karya, menghargai karya yang memang benar-benar itu kalian cinta sama orangnya, bukan cinta sama teman-temannya. Itu aja sih. Mungkin kita ngobrol-ngobrol kali ya ke depannya. Gue akan bikin konten sharing-sharing kayak gini. Setiap hari gue bakal bikin, gak masalah. Gue langsung editin. Walaupun ya gue mohon maaf editannya emang sekarang agak kurang ya, karena gue bukan editor. Untuk belajar lagi, bukan kapasitas otak gue kali sekarang ya. Ngulik-ngulik segala macem, dan komputer gue mungkin gak support juga buat bikin visual efek segala macem, dan gue gak bisa. Kalau kalian ada ide atau apa, mau bantuin gue untuk ngebangun lagi, ayolah, kita berbagi lah. Bahkan kemarin gue cari editor, adalah sedikit uang gue buat bisa gaji editor, tapi banyak yang wow luar biasa gajinya, men, mahal-mahal semua men, di atas 5 juta, di atas 6 juta pada mintanya. Padahal itu konten cuman seminggu 3 kali, tapi gajinya semuanya ada yang 6 juta setengah, 7 juta, 10 juta. Kalau ya gimana ya, namanya juga ngebangun, biarlah gue share, namanya AdSense segala macam gak apa-apa, gue sharing, kita bagi hasil. Tapi ya memang susah untuk nyari yang satu visi dan misi. Selagi gue masih bisa ngerjain sendiri, ya udah gue kerjain. Yang penting gue bisa bikin konten sebanyak-banyaknya, konsisten, gue akan lakuin. Karena yang kayak gue bilang tadi, kalian akan ngerasain ini pada saat lo udah berkeluarga. Lo akan ngelakuin apapun. Oke. Thank you ya yang udah setia nonton YouTube gue. Kasih gue semangat terus untuk bikin konten. Ya. Bye.